dari mentor Ya, besar kita ya. Terima malam ini kasih. izin sebagai peserta dulu karena lagi giat tugas negara. Siap, Pak Dokter. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih, terima kasih. Teman-teman semua, ayo panggil timnya semua karena ini rezeki yang bisa ikut meeting malam ini karena Pak Bowo dan Pak Hardi akan memberikan ilmunya yang luar biasa. Saya aja udah nggak sabar nih. Ayo, masih ada berapa? 1 menit tadi ya. Ya, Pastikan teman-temannya bisa langsung ikut supaya nggak ketinggalan materinya. Yuk. Terima kasih ya Pak Bowo dan Pak Ardi. Saya izin mau ikut ikut meetingnya nih. Terima kasih, terima kasih. ya Pak Dokter. Sama-sama dokter. 1 menit lagi kita akan mulai. Selamat malam Bunda Lili. Wah, yang dari luar negeri juga hadir ya. Ya, antusias sekali pada malam hari ini. Luar biasa. Malam Kak Tentunya Wibo. ini efek dari auranya Pak Dokter nih yang Iya, luar biasa. betul, betul. Oke, kita langsung saja ya Mas Adi ya. Baik, Pak Bowo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Ya, salam sehat, salam sukses selalu. Ya, kami saat ini agak sedikit berbeda pada malam hari sebelumnya yang di hari Rabu tentunya, jumpa di hari Rabu. Hari ini saya dan Mas Ardi diberikan kesempatan untuk mengisi acara Jumpa pada malam hari ini. Kebetulan Pak Dokter juga lagi ada kesibukan ya sebenarnya, tapi alhamdulillah beliau juga bisa hadir pada malam hari ini untuk berbagi sharing saja Bapak Ibu. Ya, mungkin agak sedikit berbeda isi materinya ya. Nanti bisa kita lihat di perjalanan pembicaraan kita akan seperti apa. Pada hari ini benar-benar sangat spesial sekali ya, sangat luar biasa sekali karena kita akan dihadiri seorang mentor ya, beliau juga absen saya yang benar-benar mau terjun ke lapangan membantu saya secara pribadi, juga membantu pasti jaringan beliau yang lainnya juga ya, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya masuk, perkenalkan nama saya Wibowo. Ya, kalau ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Wibowo. Saya tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Upline sponsor saya seorang yang luar biasa, yaitu Pak Widi Moko. Beliau sangat membantu kami dari sisi online-nya, ya. Beliau benar-benar sangat konsisten untuk membangun bisnis ini. Ada Mas Hardi yang waktu di awal saya terjun ke lapangan secara offline tanpa kenal lelah dari pagi ketemu pagi ya untuk membangun bisnis ketika bisnis ini masuk ke Indonesia baru usia 1 bulan. Terima kasih juga sama Pak Dokter ini. Beliau pastinya berjasa buat kita semua. Beliau adalah orang 001-nya Indonesia. Beliau yang merintis bisnis ini. Ya, tanpa beliau kita tidak akan pernah ada di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, beliau sangat antusias sekali, punya cita-cita besar untuk membangun Live Good di Indonesia. Ya, seperti halnya kami juga akhirnya tertular dengan semangatnya. Ya, kita ingin menciptakan Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang akan bisa kita terapkan mungkin ke depannya ya seperti apa untuk memperjuangkan bisnis ini. Ya, itu kemudian ya Bapak Ibu pada malam hari ini mungkin kita sifatnya seperti berbincang-bincang saja ya atau sharing saja. Di sini saya ditemani narasumber yang luar biasa ya, yaitu Bapak Hardi ya sebagai platinum kita ya sudah sebentar lagi akan menuju diamond ya, beliau sangat luar biasa sudah membuktikan
dari jumlah jaringan yang sangat besar, ya, yang konsisten dan cenderung bertumbuh terjadinya progres di jaringan beliau. Ya, kita sangat bersyukur sekali beliau bisa hadir pada malam hari ini, ya seperti itu. Juga kami berterima kasih juga ya kepada leader-leader kita yang di luar negeri, ada Bunda Lili, ada Bunda Rita, ya, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Artinya beliau juga memberi kontribusi kepada bisnis Livegood di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, di sini mungkin tanpa berlama-lama, ya, kita hadirkan seorang yang luar biasa. Tentunya apa sih kiat-kiat kita, kiat-kiat beliau, bagaimana caranya, kok bisa jaringan beliau itu bertumbuh dengan luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi beliau ini benar-benar konsisten, bahkan beliau tuh sampai ke luar Pulau Jawa untuk membangun bisnis ini. Ya, karena beliau adalah orang 001-nya ketika masukkan Livegood itu ke Pulau Jawa, ya. Artinya Pak Dokter juga sangat luar biasa karena dia mendatangkan Livegood ini ke Indonesia. Ya, selamat datang Mas Ardi. Ya, Pak Bowo, terima kasih. Lanjut. Nah, Mas Ardi ini luar biasa sekali sudah hadir, ya. Ini kalau saya lihat jaringan Mas Ardi ini sangat luar biasa. Saya pernah ditunjukkan ya bahwa di jaringan beliau sudah berjumlah 4.200. Ya, bayangkan 4.200. Di Indonesia kita baru ada 6.000, hampir 7.000, ya, artinya hampir separuh lebih, ya, itu dimiliki oleh Mas Ardi. Nah, di sini saya ingin tahu juga nih, ingin belajar juga dari beliau dengan pengalamannya tentunya selama menjalankan bisnis ini. Kira-kira ya satu pertanyaan buat Mas Adi. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi ketertarikan Mas Adi memilih Livegood sebagai membangun bisnisnya, ya, yang menjadikan pilihan utama di membangun bisnisnya, istilahnya seperti di Bapak Ibu. Itu mungkin Mas Adi bisa dijelaskan, Mas Adi, apa sih alasannya ya kenapa Mas Adi memilih Livegood ya dibanding dengan network-network yang lainnya. Begitu Mas Adi, mungkin bisa di share ya informasi atau pengalaman Mas Adi kenapa memilih Livegood. Silakan Mas Adi. Baik, Pak Bowo, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya. Terus terima kasih juga kepada mentor saya, guru saya, Dr. Sugeng Riyadi, para upline-upline yang ada di luar negeri, yang telah hari ini mempercayakan saya untuk mengisi kegiatan Zoom Academy SGR yang dipimpin langsung oleh Dr. Sugeng Riyadi. Saya sangat berterima kasih sama tim support system SGR, anak-anak muda, anak-anak yang para anak-anak milenial yang sudah bertumbuh, berkembang membantu kami. Bertumbuh, berkembang membantu kami di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dengan karya-karya mereka, dengan tangan-tangan yang ahli dari mereka semua kami bisa bertumbuh. Tidak lepas pula bertumbuhnya kami di Pulau Jawa ini, bertumbuhnya kami di Sumatera dan Indonesia Timur karena mahakarya seorang mentor yang sangat luar biasa, guru besar saya, Bapak Dr. Sugeng Riyadi. Beliau begitu konsisten dari awal membangun bisnis Livegood. Beliau betul-betul bertumbuh. Beliau betul-betul mensupport kami. Beliau betul-betul mengayomi kami ketika membangun sebuah bisnis Livegood ini. Jadi, kenapa alasan saya memilih Livegood? Ada beberapa poin, Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di tempat ini. Ada beberapa hal yang akan saya ceritakan di tempat ini kenapa saya memilih Livegood. Pertama, pertimbangan saya adalah ketika saya memilih perusahaan yang saya lihat ada nggak hal yang membuat saya bisa passive income. Itu dulu Bapak Ibu. Kenapa sebabnya? Karena saya tidak selamanya sehat.
Karena saya tidak selamanya bisa berkarya. Ada kalanya tubuh ini lelah. Ada kalanya tubuh ini harus istirahat, Bapak Ibu. Di usia senja saya nanti, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Maka saya harus mencari perusahaan yang bisa memberikan saya passive income. Dan itu betul-betul real adanya. Bukan cerita atau bukan pepesan kosong yang membuat kami atau saya atau teman-teman semua yang berada di networking berhalusinasi. Karena titik jenuh itu bertahun-tahun kami sudah mengalaminya, Bapak Ibu. Maka saya melihat ada satu peluang besar dari Life Good untuk membuat saya bisa passive income. Bisa pensiun. Nah, dari mana Mas Ardi? Di Life Good ada program 2% ketika Bapak Ibu mencapai diamond. Saya ulang, di Life Good ada program 2% ketika Bapak Ibu mencapai diamond. Ini program bisa diraih dengan mudah. Ini program bisa diraih dengan cepat bila mana Bapak Ibu sudah punya keyakinan yang kuat terhadap perusahaan ini. Oh, mudah banget, gampang banget, simple banget. Loh, ada buktinya nggak? Ada buktinya. Siapa buktinya? Itu Dr. Sugeng Riyadi. Terus ada buktinya nggak? Ada. Siapa? Itu Hardi. Ada buktinya nggak? Ada. Itu Pak Bowo. Ada buktinya nggak? Ada. Ada Pak Widi, ada Pak Ahmad Sodik, ada teman-teman kami semua. Ada para leader di luar kota, banyak sekali orang-orang yang hari ini sudah mencapai posisi gold. Yang sebentar lagi akan naik platinum, yang sebentar lagi akan naik jadi diamond. Jadi sebetulnya program ini ada dan bisa diraih dengan catatan Bapak Ibu punya keyakinan untuk bisa bertumbuh. Kalau nggak punya keyakinan, Bapak Ibu tidak rendah hati, tidak humble, cerita 2% dan 2,5% ini adalah cerita pepesan kosong, Bapak Ibu. Hanya hayalan, hanya halusinasi. Life Good susah, Life Good nggak mudah, Life Good nggak bisa. Buktinya ada. Siapa itu? Dr. Sugeng udah dapet tuh. Ya, jadi sudah ada buktinya. Dan sudah dialami oleh orang Indonesia sendiri. Artinya tinggal masalahnya Bapak Ibu mau atau tidak. Itu poin pertama, Pak Bowo. Jadi kalau Pak Bowo tanya, kenapa alasannya Mas Sardi mau kerjakan Life Good? Karena saya mau cari uang passive income dari salah satu perusahaan yang passive income-nya bukan pepesan kosong. Bukan cerita halusinasi. Bukan. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Karena saya di perusahaan sebelumnya 10 tahun saya bertahan. Karena ingin cari passive income Bapak Ibu. Ingin cari passive income. Cuman keburu COVID, keburu ekonomi Indonesia tidak mudah. Nah, ketika ekonomi Indonesia tidak mudah, saya paksakan konyol. Saya paksakan bertumbuh di situ. Tidaklah mudah saya memaksakan energi saya untuk di situ. Jadi, kenapa pilih Life Good? Pertama, ada passive income. Berapa? 2% ketika diamond. Ini poin pertama. Yang kedua, di Life Good daftarnya untuk ngambil hak keagenan, untuk punya toko, untuk punya franchise, untuk punya lisensi. Bapak Ibu punya lisensi, punya toko, tahapnya internasional, dan Bapak Ibu bisa dapetin share bagi hasil 2% omset dunia hanya dengan, saya ulang, hanya dengan 850.000. Hanya dengan 850.000. Anda bilang ini mahal, Anda bilang ini susah, Anda bilang ini nggak mungkin. Masya Allah, Bapak Ibu, saya minta tolong banget. Rendah hati.
rendah hati, kosongkan gelasnya. Saya tahu Bapak Ibu semua orang-orang hebat. Saya tahu Anda semua pernah sukses di sebuah networking. Saya tahu Bapak Ibu pernah jadi leader besar, pernah membawa nama besar Indonesia, pernah membawa nama besar MLM yang Bapak Ibu pernah pegang. Tapi saya minta tolong satu hal. Live Good ini makanan yang paling enak. Bisnis yang paling gurih, bisnis yang paling simple. Saking simpelnya, maka banyak orang menyepelekan. Tapi saya nggak mau begitu Bapak Ibu. Saya nggak mau, jujur aja. Saya nggak mau karena saking simpelnya, saking mudahnya, modalnya tidak sampai puluhan juta. Saya ulang, modalnya tidak sampai puluhan juta, maka orang menyepelekan. Dia bilang, wah kapan kayanya? Bisnis kayak begini, buktinya Dokter Sugeng bisa dapat 50 juta, say. Bisa sampai 70 juta, bisa sampai 100 juta. Masya Allah Bapak Ibu. Ayo coba lihat modal segitu, bayar bulanannya, bayar tokonya, bayar maintenance-nya, bayar perawatannya, hanya 160.000. Itu alasan kedua saya Pak Bowo, ketika saya memilih perusahaan ini. Jadi pertimbangan saya adalah ketika saya memilih perusahaan ini adalah saya tahu betul nih. Saya tahu betul bahwa ini bisnis simple. Bisa masuk ke segala lini. Bisa masuk ke semua sektor. Kalau bisnis saya yang kemarin itu hanya saya yang bisa menjalankannya. Hanya beberapa orang saja yang bisa menjalankannya. Tapi begitu saya tahu Live Good, bisnis 850.000. Biaya maintenance-nya cuma 170.000. Murah banget. Tidak ada alasan buat saya tidak sukses. Tidak ada alasan buat saya tidak berhasil. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Tidak perlu modal besar. Modalnya hanya dibutuhkan Bapak Ibu pandai bercerita. Bapak Ibu mau melakukan hanya itu. Hanya itu. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua. Pertama tadi ada uang passive income untuk hari tua. Ketika Bapak Ibu sudah tidak berdaya fisiknya, Bapak Ibu betul-betul menikmati passive income-nya. Mas Ardi, senyaman itukah kalau kita main di perusahaan Eropa, perusahaan kelas internasional Bapak Ibu? Saya sudah pernah ngelihat teman-teman saya. Sampai hari ini mereka sangat nyaman. Mereka sangat happy. Income mereka miliaran, ratusan juta setiap bulan. Kenapa? Karena kapalnya. Saya ulang, karena kapalnya. Sehingga mereka jadi nyaman. Mereka happy. Mereka mau kemana saja, mau beli apa saja, membahagiakan anak istrinya, membahagiakan keluarganya. Karena kapalnya besar. Nah, saya melihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Kenapa saya memilih Live Good, kata Pak Bowo? Karena tadi, poin yang ketiga. Saya melihat Live Good sudah ada lebih dari 200 negara. Inilah poinnya Bapak Ibu. Artinya ketika ketika Bapak Ibu jadi Diamond, Bapak Ibu dibayar uang pensiunnya dari 200 negara. Dari 200 negara Bapak Ibu. Ini nggak main-main loh. Ini nggak bisa dianggap hal yang kecil. Makanya saya akan memperjuangkan ini Bapak Ibu. Ring 1 saya jalan. Alhamdulillah saya bersyukur. Ring 1 saya nggak jalan. Buat saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu mereka tidak pernah peduli dengan hidup saya. Yang peduli dengan hidup saya hanya saya dan keluarga saya dan tim saya yang mau jalan Bapak Ibu. Jadi masalahnya Mas Ardi, kalau nanti orang kita prospek lalu dia nggak mau, udah kalau nggak mau tinggalin aja. Memang dia mau bertanggung jawab dengan masa depan Bapak Ibu. Kalau dia nggak mau. Iya toh? Ngapain berdebat? Ngapain buang-buang energi? Ngapain buang-buang tenaga? Mas Ardi sombong banget? Bukan. Bukan Bapak Ibu, bukan. Saya tidak sombong. Tapi saya tahu betul energi bisnis ini. Hanya dua. Apa dia? Bapak Ibu hanya ketemu dengan dua orang. Pertama orang yang menolak. Yang kedua orang yang menerima. Selesai. Nggak ada lagi cerita lain.
Jadi kalau ada orang yang menolak, alhamdulillah, berterima kasih. Kita belajar. Ada orang menerima, alhamdulillah, berarti dia partner saya. Jadi saya melihatnya, Bapak Ibu nggak usah diratapin. Kok dia nggak mau jalan ya Mas Ardi? Saya udah prospek dia nggak mau bergerak. Ya Allah, Bapak Ibu sadari dulu, kita bukan malaikat. Kita bukan Tuhan. Kita bukan nabi, kita bukan presiden. Sebesar apapun bisnis yang Bapak Ibu bawa, sehebat apapun produk yang Bapak Ibu jual, saya pastikan akan ada orang yang menolak Anda. Saya pastikan. Sehebat apapun Bapak bercerita, sehebat apapun Ibu bercerita, sehebat apapun Bapak prospek orang, dakwah, siar kebaikan, saya pastikan pasti ada orang yang menolak kita, Bapak Ibu. Ya, kita comeback. Poin ketiga, perusahaannya cukup besar. Oke, ini poin yang ketiga, Bapak Ibu. Poin yang keempat, Mas Ardi, apalagi bisnisnya mudah, simple, tidak bicara seimbang kanan kiri. Kalau saya cerita ke satu orang itu bertumbuh, saya dibayar komisi fee marketingnya 50% di depan. Saya ulang. Ya, saya ulang nih Bapak Ibu. Kalau saya cerita sama Pak Badawi, lalu Pak Badawi closing, saya dibayar komisi fee marketingnya 50%. Cukup sampai di situ? Tidak. Saya dikasih lagi sama perusahaan ketika Pak Badawi bertumbuh, Pak Badawi menikmati bonus titik, ketika Pak Badawi bonusnya 30 juta, saya dapat 15 juta tanpa mikirin belanja produk, tanpa mikirin seimbang kanan kiri. Hanya dengan satu orang loh. Kenapa harus berhenti bercerita? Kenapa harus menyerah di tengah jalan? Kenapa harus stop sebelum Anda berhasil? Ini poin Bapak Ibu yang keempat nih. Ini hal yang keempat. Nanti saya akan tanyakan sama Pak Bowo nih. Saya akan balik nanya. Karena beliau nanya ke saya akan balik nanya ke Pak Bowo. Saya akan balik nanya, apa alasan Pak Bowo untuk tetap bertahan di Live Good? Saya akan korek habis orang ini. Karena dia adalah platinum omset terbesar saya Bapak Ibu. Dari jaringan Pak Triwiatmo, dari jaringan Pak Widi. Pak Widi sama Pak Triwiatmo adalah mentor yang sangat luar biasa. Yang mendidik kami sehingga kami bisa bertumbuh besar Bapak Ibu. Saya akan korek habis kenapa Pak Bowo mempertimbangkan bisnis ini. Orang ini harus ditantang Bapak Ibu. Ya. Poin yang keempat. Ini poin yang keempat. Nah, poin yang kelima, Mas Hardi, memang sehebat apa lagi Live Good? Kenapa Pak Hardi mau kerjakan bisnis ini? Tadi saya udah bilang, ada uang pensiun, bisnisnya mudah, tokonya murah banget, ya kan? Terus tidak bicara seimbang kanan kiri untuk dapat income. Yang keempat, produknya bergaransi. Produknya bergaransi. Jual produk, ngomong ke orang, enak ngomongnya. Ngomongnya enak. Dibandingkan dengan kita harus cerita produk A, produk B, produk C di luar sana Bapak Ibu. Tidak ada nilai jual. Hari ini kita ada nilai jualnya loh. Pak, Bu, Bapak Ibu nggak cocok, balikin botol kosongnya, uang kembali 100%. Pak, Bu, mohon maaf ya. Nanti kalau sempat warehouse buka di Indonesia, saya nggak bisa bayangin berapa income platinum, berapa income gold, berapa income Bapak Ibu yang hari ini konsisten kerjakan Live Good. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Karena akan disambut dengan begitu dahsyat para pemilik toko di marketplace. Karena akan disambut oleh orang-orang yang pedagang yang suka jual retail Bapak Ibu. Anda diam hari ini, saya pastikan Anda menyesal Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah momentum. Saya ngelihat itu loh Bapak Ibu. Saya ngelihat ada sesuatu yang besar dari Live Good. Coba deh, rendahkan hatinya. Kalau nggak direndahkan hatinya, Bapak Ibu nggak akan mengerti. Saya pastikan Bapak Ibu tidak akan mengerti.
minta tolong rendahkan hatinya, mau belajar dengan tenang. Lalu Bapak Ibu lihat apa kelebihan Live Good. Oke, ini yang poin keempat Bapak Ibu. Mas Ardi, ada lagi nggak poin kelima? Ada Bapak Ibu, poin kelima. Poin kelima. Saya mengerjakan Live Good karena saya tahu bisnis ini bisa dikerjakan hanya menggunakan handphone. Hanya menggunakan handphone. Terbukti, banyak sekali. Saya sudah sampai ke desa-desa Bapak Ibu. Saya sudah sampai ke Purwokerto. Saya sudah sampai ke Pemalang. Saya sudah sampai ke Pekalongan. Saya sudah sampai ke Tegal, Brebes semuanya. Mereka cuma bekerjakan bisnis ini cuma dari handphone Bapak Ibu. Terus Bu Ani itu yang dari Jember. Mereka kerjakan dari handphone. Mereka berhasil mencetak para gold. Mereka berhasil mencetak para silver. Apa alasannya? Kan Bapak Ibu sudah punya handphone. Enggak ada alasannya. Alasannya apa Mas Ardi? Malas. Udah begitu doang. Yang kedua, tidak rendah hati untuk belajar. Ya, ini poin yang kelima. Poin yang kelima nih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak juga maksud untuk menceramai Bapak Ibu. Cuman saya kasihan. Kita sudah memulai. Saya minta tolong. Kita sudah memulai. Ketika kita sudah memulai, kita akhiri ini dengan baik. Kalau Bapak Ibu berani start, harus berani sampai ke finishnya. Kalau buat saya Bapak Ibu, karena saya darahnya darah orang Sumatera, pantang buat saya ketika saya memulai, saya tidak mengakhiri dengan baik. Kalau buat saya. Jadi artinya, udah mulai, kalau sudah berani memulai, akhiri dengan baik Bapak Ibu, sampai ke finishnya. Adapun nanti ada belok kanan, belok kiri, ada hujan, ada panas, itu lumrah. Itu hal yang wajar. Jangan diratapin. Pak Hardi kok susah. Kalau mudah, nggak mungkin banyak orang hari ini pada menyerah, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau mudah, kalau gampang, nggak mungkin hari ini orang nggak mau ngerjain MLM. Justru karena tidak mudahlah Bapak Ibu harus berjuang. Supaya Bapak Ibu dapat 2%-nya. Ketika banyak orang tidak percaya, Bapak Ibu percaya, itu kesempatan buat kita. Ketika belum ada orang di kota itu kesempatan buat kita. Itu yang terjadi sama saya di awal. Belum ada orang di Jakarta. Saya bergerak Bapak Ibu, saya nggak tunggu. Orang terdekat saya, upline saya, yang selalu ngajak saya main networking dan selalu saya berhasil ikut dia. Dia saya ajak nggak ikut, lalu saya nyesel. Enggak. Maaf ya, sorry ya saya, maafin gua. Gua nggak nyesel lu nggak jalan. Bodoh amat. Karena lu tidak pernah bertanggung jawab dengan hidup gua. Nih Bapak Ibu, camkan itu. Ya. Orang yang pernah selalu bersama saya dan ngajak saya, lalu saya prospek, saya ajak beliau, lalu beliau nggak jalan sekarang. Saya ikut nggak jalan. Enggak Bapak Ibu, saya nggak pikirin itu. Saya nggak pikirin. Kenapa? Karena anak istri saya, mereka pun nggak pikirin saya Bapak Ibu. Ngapain? Mas Ardi sombong, bukan. Saya sudah berkali-kali meyakinkan beliau, tapi beliau nggak mau jalan. Buat apa? Hidayah kan belum datang. Kita bukan Tuhan yang bisa mengasih hidayah, Bapak Ibu. Ya, jadi saya minta tolong Bapak Ibu rendah hati, mau belajar, terus turunkan egonya. Kalau nggak diturunkan egonya, nggak bakal bisa jadi di Live Good. Saya pastikan, karena Live Good ini simple. Live Good ini mudah, Live Good ini murah, Live Good ini gampang. Saking gampangnya, maka banyak orang meninggalkannya begitu saja. Gitu. Mas Ardi, kalau gitu Mas Ardi sudah... Pak, Bu, mohon maaf ya. Saya pernah masuk 20 besar loh di Indonesia. Jadi kalau bicara, Mas Ardi pernah sukses di MLM. Pak, Bu, mohon maaf sekali. Saya pernah berada di salah satu perusahaan yang notabene-nya saya masuk dalam kualifikasi networking besar loh Bapak Ibu di Indonesia. Jadi kalau bicara Mas Adi kalau gitu gimana? Enggak lah, sudahlah kita tinggalkan jubah kebesarannya. Enggak ada gunanya. Mau punya jubah kebesaran apa Bapak Ibu di luar sana ketika memulai Live Good ada 6 sektor usaha digabungkan jadi satu, ini nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah untuk kita mencerna ini. Ada 6 sektor usaha jadi satu.
Ini nggak mudah kalau Bapak Ibu masih ego, Bapak Ibu masih arogan, Bapak Ibu merasa besar hati, punya jubah kebesaran, jubahnya nggak mau dilepas. Saya pastikan Bapak Ibu berat untuk sukses. Padahal ini kapal keren loh ini. Kapal ini keren banget loh. Kapal pesiar yang luar biasa loh Bapak Ibu. Saya minta tolong rendahkan hatinya. Rendahkan hatinya supaya hidayah bisa masuk. Supaya petunjuk bisa masuk Bapak Ibu. Ya. Jadi poin yang kelima ini, Mas Ardi, kalau gitu ada lagi nggak poin yang keenam? Ada Bapak Ibu. Apa dia Mas Ardi? Nih, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Belum ada networking, ini sebenarnya saya nggak mau bongkar nih, cuman karena saya dipaksa aja sama Platinum Indonesia. Akhirnya saya bongkar. Fokus ya, fokus. 1 menit. Belum ada networking di dunia. Saya ulang, belum ada networking di dunia yang bisa, fokus, yang bisa melawan apa Mas Ardi? Melawan marketplace. Belum ada Bapak Ibu. Belum ada. Belum ada networking di dunia yang bisa melawan penjualan di marketplace. Shopee, Tokopedia, Lazada, Beli-beli, Bukalapak. Bapak Ibu kasih tahu saya. Apa? Perusahaan besar manapun pasti ada barangnya di marketplace. Pasti ada loh. Tapi Live Good gimana? Insya Allah aman, tidak ada masalah. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Saya sudah tahu Bapak Ibu. Karena saya pelakunya. Saya punya toko di Shopee. Saya punya toko di Lazada. Saya punya toko di Tokopedia. Bisa jualan? Bisa. Ada masalah? Enggak. Enggak ada masalah. Leader tetap kaya. Member tetap happy. Oh masa sih Mas Ardi? Nggak mungkin. Mas Ardi ngarang. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri. Bapak Ibu akan tahu sendiri. Karena kalau saya ceritakan, Bapak Ibu tidak ngalami, Bapak Ibu tidak akan pernah mengerti. Nanti disangkanya Mas Ardi ngarang-ngarang. Merekayasa. Saya nggak pernah bongkar ini. Baru kali ini saya bongkar di forum nasional. Ini keren banget Bapak Ibu. Anda bisa kaya dengan orang jualan di Shopee, Anda bisa kaya dengan orang jualan di Tokopedia, Anda bisa kaya dengan orang jualan di Lazada Bapak Ibu. Nggak ada masalah dengan produknya Live Good. Saya pastikan tidak ada undercutting. Kan yang ditakutkan oleh para leader kan adalah barangnya terjual banting-bantingan harga Bapak Ibu. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Lihat aja produk di luar sana. Harganya banting-bantingan Bapak Ibu. Ini momentum. Ini peluang besar loh buat Bapak Ibu. Ya, saya minta tolong sama Bapak Ibu, ayo lihat ini. Saya nggak bisa bayangin loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak fokus kerjakan ini, begitu ada warehouse buka di Indonesia, orang-orang yang prospek Anda yang betul-betul berjuang hari ini di Live Good, mereka kaya raya loh Bapak Ibu. Mas Ardi ngarang, nanti lihat sendiri. Bapak Ibu lihat sendiri nanti. Karena saya pelaku loh. Saya penjual loh di Tokopedia. Saya penjual loh di Shopee. Saya penjual di Lazada loh. Jadi ini peluang besar loh buat kita. Kita bisa dapetin omset dari toko-toko yang menjual barang-barang Live Good, Bapak Ibu. Rendahkan hatinya. Bapak Ibu kalau sudah posisi demon,
Orang mau jual berapapun nanti di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, kita tetap dapat 2%, Bapak Ibu. Masya Allah. Saya minta tolong, ayo dong, ayo. Lihat ini makanan enak banget. Ini bisnis gurih banget, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, ini bisnis gurih banget loh. Tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu tidak rendah hati. Bapak Ibu tidak welcome. Bapak Ibu nggak mau kosongkan gelasnya. Oke, Bapak Ibu, 6 alasan ini sudah cukup buat saya menceritakan buat Bapak Ibu bertahan dan bertumbuh di Live Good. Saya masih punya 7 alasan lagi. Akan saya ceritakan nanti di Zoom berikutnya, Bapak Ibu. Ya, akan saya sampaikan di Zoom berikutnya. Sekarang saya mau balik nanya, berapa income platinum? Apa saja, ya, apa saja yang akan dijual menjadi pemasukan buat para leader, buat para pemilik perusahaan Live Good ketika Bapak Ibu menjalankan Live Good? Apakah tergantung dengan omset produk saja? Kalau tergantung dengan omset produk saja, saya pastikan akan ketemu titik jenuh. Income Bapak Ibu stagnan, Bapak Ibu. Ini akan dibahas oleh platinum terbesar di Indonesia saat ini. Platinum gemuk, Bapak Ibu. Platinum yang hari ini yang bisa mengantarkan mendidik kami semua bertumbuh dahsyat, Bapak Ibu. Orang ini harus saya tantang dan harus keluar ini emosinya. Namanya Bapak Wibowo. Saya mau tahu alasannya apa? Berapa sumber income di Live Good? Apakah tergantung dari penjualan produknya saja? Ya, saya dan Bapak Ibu dengarkan cerita orang ini. Orang ini ceritanya sangat luar biasa. Saya silakan Pak Bowo kasih informasinya ke kami dan kami mau belajar bersama-sama dari Bapak yang sangat luar biasa. Silakan Pak Bowo. Pak Bowo, silakan. Lah, Pak Bowo, ini orangnya kemana ya? Halo Pak Bowo. Baik, Bapak Ibu, kalau beliau belum connect juga, tapi nanti Bapak Ibu akan dijelaskan sama beliau. Live Good itu ada beberapa sumber income, tidak hanya dari perusahaan. Saya ulang, tidak hanya dari sumber income, dari penjualan produk. Ya, saya ulang, Live Good tidak hanya sumber income-nya hanya dari penjualan produk. Kalau dari penjualan produk akan menemukan titik jenuh. Orang juga bosen kasih produk itu mulu. Minum protein mulu, ya. Nanti income kita turun naik. Ya, kalau turun naik malam Jumat enak Bapak Ibu, tapi kalau turun naik sama income gak enak Bapak Ibu, ya. Saya nggak mau, ya. Jadi saya pilih income yang stabil. Nah, saya pengen tahu dan saya pengen belajar alasannya kenapa dan berapa saja sumber income-nya, biar Pak Bowo yang bahas. Oke, Pak Bowo, silakan Pak Bowo. Pak Bowo, silakan. Apa saja income dari Live Good untuk Bapak dan kita semua bisa menikmati kenapa kita bisa bertahan di Live Good. Pak Bowo, silakan. Ini orangnya kemana ya Bapak Ibu? Halo Pak Bowo. Pak Bowo. Mic saya dikunci Pak, tadi mic saya dikunci soalnya. Oh, Mikrofon ya saya. Baik, silakan. Silakan Pak Bowo, lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, sangat luar biasa sekali yang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hardi ya. Artinya di sini kita sudah yakin sekali bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang tepat untuk
menciptakan mimpi-mimpi kita yang sebelumnya belum tercapai, Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini hanya sharing saja. Ini yang artinya apa? Saya tidak menggurui, karena saya ingin menceritakan apa yang terjadi sama diri saya. Kenapa kok saya konsisten? Kenapa kok saya memiliki keyakinan besar di bisnis ini? Memang bisnis ini karena 2 minggu sebelum saya join, saya bersama Pak Widi melakukan riset ya, sampai sedalam-dalamnya mengenai bisnis ini. Dan ternyata memang poinnya bisnis ini menabrak sistem multi-level tradisional. Yang notabene padahal member Livegood mayoritas adalah mantan-mantan pemain network marketing, Bapak Ibu. Yang artinya persepsi beliau, persepsi mereka, persepsi kita semua mengenai bisnis tradisional masih tersimpan di otak kita. Padahal ini jelas-jelas berlawanan dengan multi-level seperti itu. Jadi kok bisa Pak Bo seperti itu? Ya, jadi Bapak Ibu, bisnis ini sebenarnya mudah, hanya saja sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena kita belum mengikis isi kepala kita dengan multi-level tradisional. Ya, seperti apa? Jadi yang perlu kita sadari Bapak Ibu ya, pertama bahwa kami yakini bahwa bisnis ini adalah termurah dari sisi modal, termudah dari caranya, tercepat dalam sisi waktunya untuk mencapai peringkat, dan terbesar bonusnya. Ya, seperti apa menjelaskannya Bapak Ibu tentang ini semua gitu kan. Jadi, yang menjadi pembeda di bisnis ini, ya kita sekali lagi saya sharing saja bahwa bisnis ini ya ketika kita berafiliat memiliki pilihan Bapak Ibu. Ya, yang di luar sana berasumsi bahwa bisnis masuk di bisnis Livegood ya join tidak ada produknya, itu menjadi suatu polemik yang mungkin mereka hanya berasumsi sendiri, tidak menanyakan hal ini kepada pelakunya. Ya, itu yang terjadi di luar sana. Tidak jelas akadnya masuk Livegood katanya ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, cobalah bertanya bahwa Livegood memberikan pilihan, Livegood memberikan kebijakan untuk memilih di bisnis ini. Mas, saya nggak mau ikut Livegood, kenapa? Karena akadnya nggak jelas, nggak ada produknya. Rene otak kandani kalau bahasa Jermannya ya. Jadi Bapak Ibu punya uang sekitar 2,2 juta, kita akan kasih produk paketan dapat 6 produk. Seperti produk promosi. Oh Mas Bowo, aku nggak punya uang segitu, ya sudah. Pilih satu produk yang mana dibutuhkan, yang mana Bapak mau. Yang mana Bapak punya mampu untuk membelinya. Sekitar 1 juta, 1.200.000 ada nggak? Oh nggak ada Mas Bowo. Ya sudah, yang 800 itu adalah pilihan terakhir Bapak Ibu. Jadi 800 itu pilihan terakhir sebenarnya. Jangan diasumsikan bahwa tidak ada produknya. Secara fisik memang tidak ada, tapi secara digital kita dapat 3 web. Yang mana kita tahu harga satu webnya berapa. Ya Bapak Ibu, itu harus dipikirkan. Itu harus kita memberikan jawaban yang jelas ya. Jadi di luar sana kenapa mereka tidak mau bergabung? Karena mereka punya asumsi masing-masing. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Terus yang membedakan lagi, yang ini yang sangat signifikan buat saya, kenapa saya menolak semua bisnis apapun yang masuk ke saya, penawaran apapun sebagus-bagusnya, tapi mereka semua jenis bonusnya, apapun bonusnya, berapapun besar bonusnya di bisnis mereka, mereka hanya bergantung dari omset produk. Ya, sekali lagi, hanya bergantung dari omset produk. Ya, seperti itu. Jadi apapun jenis bonusnya, berapapun besarnya, mereka bergantung dengan omset. Ketika tadi yang juga dikatakan Mas Ardi, produk masuk ke titik jenuh, Bapak Ibu ya, suatu hari pasti masuk ke titik jenuh produk itu. Karena banyak kompetitor yang memiliki produk lebih tinggi dengan produk sejenis. Ya, seperti itu. Mereka akan mulai melemah. Ya. Setelah mereka melemah, produk mereka melemah, omset mereka melemah, pasti akan berefek sama bonus-bonus mereka juga. Ya, makanya mereka bergantung dengan omset produk itu karena mereka di awal saja ketika berafiliat mereka membuatkan satu paket atau membakukan sebuah cara join ya, itu melibatkan produk. Walaupun kita nggak butuh, walaupun kita nggak ini ya, tetap itu sudah menjadi satu paketan dalam berafiliasi dengan perusahaan mereka. Ya, salah satu contohnya misalnya ada perusahaan X join di 2,6 juta, dapat paketan produk yang tidak dibutuhkan, misalnya pupuk gitu ya. Suka tidak suka kalau mau join di perusahaan itu harus 2,6 dan dapat produk itu, menerima, suka tidak suka.
Mas Bowo, saya nggak bisa menggunakan produk ini karena saya nggak punya lahan. Saya nggak bisa, ya sudah jual undercutting, dan itu akan menjatuhkan bisnisnya sendiri. Dimakan ya nggak bisa, ya, tapi itu udah risiko. Selalu melibatkan produk, ya seperti itu. Ketika RO pun semakin tinggi peringkatnya, mereka pun semakin besar biaya RO-nya, ya Bapak Ibu. Sedangkan kita tidak, Bapak Ibu, ya. Kita memiliki 3 omset besar yang masing-masing bonusnya didapat dari omsetnya masing-masing, ya. Seperti yang ada di Live Good, untuk bonus sponsor yang bergenerasi dari 10 kedalaman, 10 level, itu hanya bergantung dari omset afiliasi yang $50. Tidak ada hubungannya dengan produk. Kalau bahasa kasar, produk nggak laku, nyungsep, kita nggak beli apapun, tetap kita dibayar. Nggak kurang serupiah pun. Tidak kurang 1 sen pun. Artinya kita memiliki kekuatan omset yang kuat, tidak bergantung dari omset produk saja. Yang kedua, kita memiliki bonus metrik dan matching yang akan menjadi masa depan kita. Ya Bapak Ibu, itu hanya mereka bergantung dari omset biaya operasional. Apapun bahasanya, berlangganan, maintenance, apapun itu, kita hanya dapat dari income atau dari omset itu. Tidak ada hubungannya dengan produk. Produk mau nyungsep, nggak laku, nggak make, semuanya tetap kita dibayar. Lalu ada bonus akuisisi, influencer, retail, itu baru berkaitan dengan produk. Bayangkan, kita memiliki 3 omset untuk setiap masing-masing bonusnya, kita punya omset. Kalau saya ditawarkan bisnis lain, ketika saya bertanya sama mereka, dari mana bonus Anda dibayar? Dari omset produk, Pak. Artinya harus ada penjualan, penggunaan. Ya, repeat order pun harus. Kalau mereka bosan dengan produknya, suatu hari siap-siap Bapak Ibu, kita nggak punya bonusnya. Ya, jadi ini sangat luar biasa Bapak Ibu, kita memiliki omset yang luar biasa. Nah, kemudian ya ada satu jenis bonus lagi yang tidak dimiliki di bisnis lain, yaitu 2%. Yang tadi sudah dikatakan bahwa ini hanya diterima bagi peringkat diamond. Artinya Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan 2% di luar dari passive income yang metrik dan matching kita, itu kita harus mengejar peringkat tentunya, ya Bapak Ibu. Tapi disinilah jadi masalah Bapak Ibu. Yang jadi masalah pemahaman rekan-rekan yang sebelumnya di multi level lain, ya, Pak, kok saya sudah punya peringkat silver, saya punya peringkat gold, kok bonus saya kecil? Ya, karena mereka belum memahami dari awal. Kalau saya sudah memahami dari awal bahwa bisnisnya adalah bisnis seperti menanam padi Bapak Ibu, tanam dulu. Tanam dulu, berapa lama panen sepetak padi? Ya, berapa lama masanya ketika padi itu akan dipanen? Itu minimal 4 bulan Bapak Ibu. 4 bulan. Ya. Kalau di bisnis lain, ya, di bisnis lain itu ketika bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-6 mereka euforia dengan bonusnya. Ya, karena terjadi penjualan, terjadi penggunaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita di sini, ya, kita bergantung dari jumlah manusianya, bukan jumlah penggunaan produk, bukan jumlah penjualan produk. Ya, makanya saya tahu bahwa pertumbuhan jaringan yang semakin besar, itulah yang kita idam-idamkan. Bukan peringkat Bapak Ibu. Peringkat pasti akan menyusul, pasti akan menyusul. Ya, ketika saya tahu bahwa saya dapat cita dari apaan saya bahwa ada seorang di Amerika Serikat memiliki 1 orang, kemudian memang ada pilihan pembayaran operasional kita yang per bulan, per tahun, ya, dia bayar setahun, dia hilang. Ya, Mr. A ini hilang, tapi dia bisa sponsor 1 orang. Dia bayar setahun. Tiba-tiba si Mr. A ini yang mensponsor Mr. B ini tiba-tiba menjadi seorang diamond. Dia mendapatkan bonus metriknya maksimal 258 juta. Si A yang menghilang itu mendapatkan bonus matchingnya 120 juta. Walaupun beliau unranking Bapak Ibu. Bayangkan, sekecil-kecilnya, sebodoh-bodohnya, semalas-malasnya, satu saja itu bisa kita memiliki income besar. Lalu banyak rekan-rekan yang punya 10 frontline begitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan melemah.
Kenapa? Karena dia berharap seperti multi tradisional, memiliki income besar di awal. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu Live Good. Live Good menabrak arus. Kalau mereka euforia di bulan pertama dan bulan ke-6, ya, dan kita merih Bapak Ibu, bahwasanya kita merih. Tapi lihat nanti ujungnya Bapak Ibu, siapa yang bisa menyetop 1.600 jaringan saya? Siapa yang bisa menyetop 4.200 jaringan Pak Ardi? Siapa yang bisa nyetop? Hanya gara-gara mempermasalahkan 160.000 atau $10, Bapak Ibu tinggalkan masa depan Bapak Ibu. Satu orang saja punya potensi yang besar. Bapak Ibu memiliki 3, 5, 10, bahkan 50, 100, ditinggalkan. Something wrong. Ya. Karena apa? Mereka belum memahami Bapak Ibu. Belum memahami. Saya sebagai platinum tidak euforia dengan peringkat saya. Karena bronze sampai platinum itu sama saja. Yang beda ketika posisi diamond, Bapak Ibu. Bapak Ibu posisi diamond itulah baru Bapak Ibu mendapatkan 2%. Itu pun bonus. Ya, jadi jantungnya bisnis ini sebenarnya Bapak Ibu. Masa depan kita pasif kita tuh yang pasti ya, yang pasti kita dapatkan itu adalah di metrik dan matching. Dan itu berkaitan dengan jumlah manusia. Kita bukan Nyi Roro Jonggrang menciptakan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Kita butuh bersabar Bapak Ibu. Ya, butuh bersabar. Sponsori sebanyak-banyaknya. Karena di antara mereka pasti punya potensi menjadi besar. Ya. Jadi ketika saya join di sini Bapak Ibu, saya tahu 3 bulan ke depan saya pasti merih. Pasti merih, kecuali kalau saya bisa sponsor orang. Itu hanya bonus sponsor yang kita dapatkan setiap minggunya. Sedangkan bonus metrik diberikan di bulan ketiga. Jadi saya udah tahu jawabannya bulan pertama, bahkan saya masih berhitung. Sampai bulan ke-6 saya masih merih. Semerih-merihnya saya bisa dapat 15 juta Bapak Ibu. Ya. Jadi asumsi mereka bahwa belum bisa meninggalkan ya pikiran tentang bisnis tradisional dengan modern itu sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Di Live Good butuh bersabar. Saya nggak naik peringkat nggak ada masalah buat saya. Tapi saya sangat sedih jika jaringan saya bukan bertambah tapi berkurang. Ya, mereka sebenarnya kalau sudah punya satu saja yang aktif ya Bapak Ibu, itu masa depan pasti akan terjadi. Ya. Nah, mereka belum pahami di sini Bapak Ibu. Ya. Saya akan memberikan satu contoh ya Bapak Ibu. Saya di jaringan kami kita memiliki strategi. Kita memiliki 2. Ada pilihan Bapak Ibu. Karena segmen pasar kita 2. Segmen pasar kita 2. Ada segmen mantan-mantan pemain, orang-orang yang terbiasa di industri multi level. Ada juga segmen pasar yang kedua, orang newbie, orang baru mencoba, baru ingin ini. Nah, itu harus kita terima. Kita harus bisa rangkul. Ya, 2 segmen itu harus kita rangkul Bapak Ibu. Mantan pemain pasti banyak pemikiran, tentunya. Tapi ketika mereka paham, mereka lebih gila jalan daripada kita. Itu saya punya strategi namanya Fast 369. Tapi itu nanti kita akan bahas. Yang pertama, kita berbicara masalah satu akun saja Bapak Ibu. Potensinya berapa besar? Saya sudah berhitung. Anggap saja saya berbicara sama prospek saya yang di luar sana kemarin. Ini orang benar-benar tidak, dia gaptek. Dia bodoh. Artinya bodohnya itu tidak punya ilmu pengetahuan tentang network. Terbatas pengetahuan tentang network. Ya. Seperti itu. Saya katakan kepada beliau, Bapak mau nggak punya uang ratusan juta dalam hitungan 1 tahun, di bawah 1 tahun bahkan, dengan modal 800.000? Bagaimana caranya Mas Bo? Join 800.000 satu akun, nggak usah pikirin maintenance, operasional, biaya apapun, itu nggak ada sebenarnya tuh. Buat saya bullshit, saya bilang, itu nggak ada kalau Bapak mau kerja. Tidak ada biaya maintenance sama sekali. Bapak closingin 3 orang, duplikasi saja 3 orang, sumur 3 orang saja. Lalu hilanglah, terserah. Join 800.000, frontline kan 3 orang, hilang. Setahun, enggak apa-apa. 7 bulan. Bisa kan 7 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, gimana kok bisa Mas Bo? Bisa, kita akan berhitung Bapak Ibu. Saya selalu menjelaskan dengan hitungan materi, saya harus menjelaskan dengan hitungan nominal. Kalau Bapak Ibu punya 3 orang, dalam waktu 1 bulan saja, saya kasih waktu 1 bulan dalam memiliki 3 overland. Dia akan mendapatkan bonus pertamanya berapa? 1,2 juta. 400 kali 3, 1,2 juta. Benar? Ya.
Lalu jangan diambil bonusnya, bayarkan semua 7 bulan ke depan. Karena 1,2 juta itu bisa membayar biaya maintenance selama 7 bulan ke depan. Dah, hilang-hilang. Terserah. Dengan catatan 3 orang yang Bapak rekrut itu melakukan hal yang sama. Ya Bapak Ibu. Di bulan kedua Bapak Ibu, baru 9 orang. Kok dikit? Ya, disinilah mental kita diuji. 9 orang. Di bulan ketiga 27 orang. Di bulan 4 81 orang. Sedikit Pak Bo dapat. Iya, bersabar. Kita bersabar. Yang penting terpublikasi dengan baik. Dan di bulan ke-7 lah batasan kita membayar bonus maintenance ya. Kan sampai bulan ke-7. Di bulan ke-7 Bapak Ibu, jumlah orangnya berapa? Ada 2.187. Di bulan ke-7, jika ini terpublikasi sempurna, anggapnya orang yang benar malas punya 3 orang terus pergi minggat. Ya, 2.187 berapa bonus yang diterima dari metriknya saja ya. Karena perjalanan waktu pasti dia dapat bonus sponsorisasi yang bergerasi sebenarnya. Ini anggap aja orang yang benar-benar malas banget. Duplikasi 3 lalu itu hilang. Nggak usah ngeluarin biaya maintenance. Bonusnya langsung dibayarkan 7 bulan ke depan. Itu total 8 juta rupiah kita terima. 8 juta. Bisa nggak buat bayar 10 ke depan, 5 bulan ke depan lagi? Bisa Bapak Ibu. Jika ini tetap terduplikasi dan kita bersabar Bapak Ibu, itu di bulan ke-10 totalnya ada 59.000. 59.000 pasti akan terbentuk jika kita berpikir 3 saja. Masing-masing kita hilang. Biaya maintenance-nya bayar semua. Bonus-bonus untuk bayar maintenance. Berapa totalnya? 236 juta. Kira-kira dengan 800.000 Bapak menabung di suatu bank, setiap bulan 800 di bulan ke-10 paling jadi 8 juta Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menabung sekali 800.000 lalu hilang, nggak apa-apa, punya 3 orang saja. Ya, punya 3 orang saja dan mereka melakukan hal yang sama. Cari 3-3 hilang nggak apa-apa. Yang penting uangnya dibayarkan untuk maintenance. Pasti bonus mereka akan terima. Pasti diterima. Kenapa? Mereka sudah bayar selama 7 bulan ke depan. Ini saya bicara sama orang yang benar-benar dia punya pengalaman sama sekali. Tapi kami yakin di sini semua orang yang punya pengalaman besar. Dibuatlah simple Bapak Ibu. Dibuatkan saja simple. Supaya orang nggak berpikir semua meributkan biaya maintenance, ya kan? Nggak ada itu sebenarnya, nggak ada sama sekali. Selama orang itu mau kerja. Bapak Ibu sponsori 1 orang 400.000 loh. Bisa nggak bayar 2 bulan ke depan? Karena punya 1 akun. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan ini akan bisa tercipta Bapak Ibu ketika mereka memiliki kemauan. Kalau nggak ada kemauan, nggak bakal. Kira-kira di handphone kita berapa orang Bapak Ibu? Teman kita berapa orang? Apakah hanya 3? Nggak mungkin Bapak Ibu. Hidup di hutan mana istilahnya ya Bapak Ibu kalau kita punya teman 3. 1 baru dapat 1 minggu, baru dapat 1 orang. Nggak apa-apa, bersabar aja. Minggu kedua, minggu ketiga. Walaupun dalam 1 bulan belum dapat 3 orang Bapak Ibu, terus saja. Ya. Karena kami yakin manusia di dunia ini orientasinya uang Bapak Ibu. Apapun alasannya orientasinya uang. Hampir presentasi mungkin 80% itu semua masalah bisa digerakkan dengan uang. Nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Ya. Ketika orang ditawarkan uang, siapa yang nggak mau? Kalau misalnya 3 orang mereka nggak bisa, ya saya yakin bukan yang nggak bisa Bapak Ibu. 1, mereka menolak karena takdirnya mereka tidak pantas di bisnis ini. Jadi kita jangan berkecil hati ketika mereka menolak. Itu pasti ada tangan kedua. Tuhan tidak mengizinkan dia untuk ada di bisnis ini. Jadi hati kita tidak kecewa, kita senang saja. Ya, karena kalau orang join semua di bisnis nih Bapak, itu juga bahaya buat kita semua. Ke pom bensin maaf Pak tutup, udah ikut bisnis Live Good. Mau ke pasar mau beli sudah tutup Pak, tukang beras kenapa ikut Live Good? Ya, mau beli Aqua tutup, semua itu bahaya Bapak. Justru karena mereka menolak, kita berhasil. Masalah kita ada yang cepat, ada yang lambat, itu masalah mental Bapak Ibu. Kalau orang yang mentalnya tempe kalau bahasanya, mereka menyerah Pak. 2-3 bulan menyerah. Pasti menyerah. Karena saya melihat potensi luar biasa, saya tidak pernah menyerah. Bahkan saya memposisikan diri saya pun masih memulai Bapak Ibu ya. Belum ada sesuatu yang wah di diri saya, tidak ada. Betul. Tapi saya memahami bahwa kuncinya di Live Good ini adalah metriknya.
jumlah orangnya. Ya, jangan pernah kecewa dengan peringkat Bapak Ibu. Ya, karena ada seorang bos memiliki jaringan besar, itu ada. Ya, ada yang punya peringkat tinggi tapi jaringan tidak sebesar seorang bronze. Itu kita bisa lihat kok di atas kita. Ada kok yang di atas kita masih bronze. Tapi kan gimana pun juga kita metriknya mereka. Dan pasti mereka akan mendapatkan selama mereka konsisten dengan membayar $10-nya. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketika dapat bonus pertama langsung dihabiskan, Bapak Ibu berarti tidak modal di bisnis ini. Tidak modal Bapak Ibu. Ya. Terbukti salah satu ada jaringan saya, seorang ibu rumah tangga yang biasa saja, yang bahkan dia menggunakan gadgetnya pun masih terbatas, tapi dia punya keinginan besar. Keinginan besar. Ya Bapak Ibu. Kemudian dia tidak tahu Mas Bo gimana caranya, ya kan. Lalu saya buatkan voice note presentasi. Dia hanya setelkan melalui loudspeaker dan orang yang di sekitarnya ada yang gabung 2-3 orang. Hanya seperti itu aja. Cara paling sederhana. Ya Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini benar-benar sangat sederhana, sangat mudah, sangat murah. Ya. Hanya saja kepada rekan-rekan kita yang saat ini memutuskan untuk berhenti, mungkin dia tidak melihat ya di jaringan saya, di jaringannya dia. Saya ada 2 kasus Bapak Ibu, ada 2 kasus yang mungkin sering diceritakan. Saya punya downline namanya Pak Ahmad, ya. Pak Ahmad join langsung dia menghilang, ya karena ada kegiatan lain, ya. Selama 3 bulan dia tidak pantau, dia hanya membayar maintenance-nya dan itu dibayar juga dari bonusnya. Selama 3 bulan di luar sana dia sibuk dan akhirnya di bisnisnya dia gagal. Kemudian saya samperin Bapak bahwa jaringannya membesar sekitar 400 sampai 500 orang sekarang ini tanpa beliau mensponsori orang satu pun. Kok bisa? Nah, itu yang jadi masalah dulu. Kok bisa? Bisa. Karena dengan catatan upline sponsornya aktif, itu akan memberikan yang dominan memberikan limpahan adalah upline sponsornya. Dan kebetulan upline-nya saya. Ya, yang saya tidak pernah berhenti, otomatis perusahaan menyusun by system seperti itu. Akhirnya bertumbuh dan berkembang. Bayangkan, yang nggak mencari orang saja, itu bisa. Tapi ini bukan menjadi sebuah acuan bahwa kita join di grup untuk duduk manis di dada. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Semua upaya, semua usaha itu harus diupayakan. Ya, kalau bahasa kasar Bapak Ibu, pesugihan aja pakai modal Bapak Ibu. Kenapa saya bisa pernah Pak? Saya punya bos Pak, ya punya bos dia beli tuyul Pak ke Gunung Kawi Pak. Itu beli loh Pak, harganya ratusan juta, belum makan korban. Yang nggak aib, gimana yang logik seperti kita? Nggak ada sebuah usaha itu nggak pakai modal, nggak ada sebuah usaha itu nggak diupayakan. Nggak ada sebuah usaha itu tanpa biaya operasional. Saya buka warnet 50 juta dapat 10 PC Bapak Ibu. Hanya perangkatnya saja. Kan harus bayar listrik. Kan harus bayar provider. Itu juga harus ditungguin. Ya, ditungguin berarti diupayakan. Maintenance itu juga, itu kan emang suatu kebutuhan untuk tetap berjalan Bapak Ibu. Ya, di sini kuncinya mau bersabar. Bersyukurlah orang yang punya 2-3 orang, lebih dari 3 orang itu bersyukur sebenarnya. Selama Bapak Ibu menularkan mindsetnya tentang bisnis ini kepada 3 orang tersebut. Cari aja 3, udahlah, semasa hilang nggak apa-apa. Yang penting ke bawahnya terduplikasi. Ya. Oh Pak Bo, gampang ngomongnya kayak gitu ya, belum tentu semuanya bisa di lapangan seperti apa. Iya benar. Benar Bapak Ibu, karena kita tugasnya mencari orang yang telah direstui Tuhan untuk terlibat di bisnis ini. Kalau nggak dia yang nggak mau, nggak apa-apa Bapak Ibu, emang dia bukan takdirnya di sini. Ini bukan suatu kebutuhan Bapak Ibu, sudah direncanakan sama Tuhan. Saya percaya itu. Selama kita mau mencari, Tuhan tuh maha adil Bapak Ibu. Kita keluarkan keringat, kerja keras, kemauan keras gitu kan. Maksud Tuhan nggak kasihan. Maksud Tuhan nggak kasihan, kita benar-benar punya niat besar, punya ingin berubah ya. Mencari nggak pernah capek, nggak pernah hati, nggak pernah nyerah. Maksud Tuhan nggak kasihan sama kita. Berarti Tuhan nggak adil Bapak Ibu. Ya, jadi sangat murah. Itu tadi saya bisa katakan bahwa yang saya berikan tadi ada bukan sebuah strategi, tapi pemahaman mengenai bisnis Bapak Ibu ya.
betapa Libu itu memberikan cara termudah, ya, cara termudah. Apa sih risikonya di bisnis ini, Bapak Ibu? Nggak ada, Bapak Ibu, sebenarnya nggak ada. Modal 800.000 adalah, modal itu adalah risiko terbesar seorang pengusaha, itu di modal. Ketika diberikan cara bagaimana BIP lebih cepat, berarti sebuah perusahaan sangat luar biasa sekali. Ya, diberikan cara itu risiko sudah tidak ada, sebenarnya sudah tidak ada, Bapak Ibu. Ya, sudah tidak ada. Resiko seorang pengusaha adalah di modal. Perusahaan memberikan cara-cara termudah untuk bisa kembali modal. BIP-nya 800.000, 2 orang sudah kembali modal. Sudah. Ya, potensi miliaran. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu memiliki potensi miliaran rupiah akan masuk ke kantong Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu modal 800, pantas nggak Bapak Ibu? Nggak pantas kalau kita tidak memantaskan diri untuk menerima reward-reward yang diberikan perusahaan. Lalu, pantaskan diri kita dengan apa? Dengan kerja keras, dengan disiplin, dengan konsisten. Nggak adil dong, Tuhan kasih miliaran dengan modal kecil. Kalau tanpa kerja keras, kita harus berpikir ke situ lah. Nggak ada makan siang gratis, Bapak Ibu. Nggak ada makan siang gratis di sini. Nah, jadi sebenarnya nggak adil loh. Miliaran rupiah masuk ke kantong kita, modalnya cuma 800, itu sebenarnya nggak adil. Bukan sesuatu yang adil. Kalau kita tidak, ya, benar-benar memperjuangkan. Karena perjuangan itulah membuat itu adil untuk mendapatkan kita miliaran rupiah. Ya. Seperti Bapak Ibu. Jadi, begitu banyak caranya kita untuk orang tertarik. Pertama, kalau pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, kita ajak interaksi. Jadi pendengar yang baik. Berikan solusi. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan hard selling, soft. Karena orang berjojo sama kita bukan karena sesuatu, pasti hanya kepercayaan orang itu terhadap kita. Kita ciptakan rasa kepercayaan itu, Bapak Ibu. Makanya saya pernah belajar cara menjual motor dengan cara menjual Mercy itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Kalau cara menjual motor ya di pinggir jalan kasih brosur. Tapi menjual Mercy tidak seperti itu, Bapak Ibu. Di lobi, di telepon, gimana kabar, nggak bicara masalah produknya, tidak sama sekali. Dia jalin hubungan dulu dengan baik, ya. Itu pasti mereka percaya, pasti mereka join. Nah, buka saja pemikiran mereka tentang Flipgood ini, bahwa sebenarnya Flipgood itu benar-benar bersabar. Kalau di luar sana mereka bergantung dari omset produk, ya, yang artinya sangat bergantung dengan produk, ya. Kalau kita bergantung dari manusianya, Bapak Ibu, ya. Karena di sini tidak beli produk pun nggak ada masalah. Makanya apa? Makanya kita perbanyak manusianya. Karena tidak bergantung dari omset produk. Kalau bergantung dari omset produk, tentunya kita harus mendorong gimana cara penjualan menjadi besar, penggunaan semakin banyak. Kita kan tidak. Berarti apa? Kita harus bersabar, ya, dengan jumlah manusia yang kita bangun, Bapak Ibu. Ya, 3 orang saja. Kalau Bapak Ibu tidak mampu lebih dari 3 orang saja. Kalau Bapak Ibu bisa, itu pun 3 orang bisa mencapai diamond kok. Ya, yang nggak ada diamond yang unranking saja di Amerika itu bisa punya bonus ratusan juta. Maksud yang kita orang yang tipe-tipe berjuang, tipe fighter, kita nggak bisa sampai segitu. Nah, itu kita sharing aja, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan saya lihat poinnya adalah mereka lemah di bulan pertama sampai bulan ketiga. Saya sendiri masih 4 bulan, Bapak Ibu, atau juga sampai mulai. Saya baru mulai merasakan sedikit dia. Itu pun saya wajar, saya udah berpikir ini wajar, nanti di bulan ke-6. Ya Bapak Ibu, di bulan ke-6. Bulan kita tahu, karena berkaitan dengan jumlah, itu masa depan kita metrik, berkaitan dengan jumlah orang. Jadi ketika bulan pertama, bulan ketiga sudah tidak bersabar, nggak punya ini, bla bla bla. Karena Bapak Ibu salah mungkin menyampaikan bisnis seperti apa. Ya. Jadi itu sih. Ini saya sekali lagi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, tidak bermaksud menggurui, ini hanya menceritakan pengalaman saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, selama perjalanan waktu sampai detik ini saya tidak pernah ditolak kecuali ditunda. Mas Bu, belum jadi deh. Nanti 2-3 hari lagi. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Saya pengen punya 3 akun. Saya belum ada uangnya. Tapi nggak pernah saya ditolak, Bapak Ibu. Karena saya harus diajak di interaksi, berpikir sama dulu tentang apa artinya sebuah usaha.
ya. Jadi itu mungkin Mas Ardi ya, dari saya mengenai sedikit bisnis ini, bahwa kita punya cara atau cara memahami bisnis seperti apa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, bersabarlah. Pasti Bapak Ibu akan dapat limpahan walaupun itu mungkin lama. Selama upline sponsornya itu aktif. Tidak dapat limpahan berarti kan apa Bapak Ibu? Tidak bergerak. Ya, 800.000 loh Bapak Ibu. Ya, 800.000, potensi miliaran. Terus Bapak menyerah di bulan pertama, bulan ketiga. Bapak Ibu masih berpikir multi level tradisional. Ya, coba dipelajari lagi, dipelajari ulang. Ya Bapak Ibu, seperti itu sih. Ya, mengenai strategi yang lain ini saya masih ada ya, yang mungkin saya butuh waktu lagi ya, ini mungkin terlalu panjang. Mungkin itu Mas Hadi, kenapa saya konsisten menjalani bisnis ini. Ya, itu saja. Sekarang saya mau tanya balik nih. Tanya balik lagi nih Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Ya, baik, siap. Siap. Mau tanya Mas Hadi nih. Ini kira-kira Mas Hadi, harapan terbesar dari Mas Hadi dari Liquid terhadap Indonesia itu apa Mas Hadi? Kira-kira nih. Punya harapan besarnya apa Liquid untuk Indonesia lah. Baik, Pak Bowo, ini saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Ya. 1 menit, habis selesai 1 menit kita close Pak Bowo ya. Kita close karena sudah lewat jam 9. Kasihan teman-teman semua. Siap. Ya. Baik. Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Ini pengalaman ya, pengalaman saya untuk membangun Indonesia Raya. Kaitannya dengan Live Good. Ini banyak hal yang mungkin teman-teman belum mengerti, teman-teman belum memahami. Saya akan sharing sama Bapak Ibu semua untuk kedepannya seperti apa Live Good. Bapak Ibu, saya pernah ada di perusahaan yang tahapnya internasional, yang sudah ada di 47 negara. Saya ulang, saya pernah ada di perusahaan sebelumnya, ada di 47 negara. Dia masuk ke Indonesia, dalam waktu 3 tahun, kami belum ada izin Bapak Ibu. Dalam waktu 3 tahun loh. 3 tahun loh, ini perusahaan besar loh Bapak Ibu. Perusahaan besar loh. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang bertumbuh di Live Good, Live Good nggak butuh waktu lama loh, sepertinya ya, sepertinya. Memang kenapa Mas Ardi? Karena Live Good hari ini, pintu masuknya, kita bersyukur sama Allah, kita bersyukur sama Tuhan, hari ini dari Kak Rita langsung masuk lewat guru besar kita, oleh Dr. Sugeng, Indonesia, akhirnya Indonesia pertama besar sebelum Malaysia Bapak Ibu. Saya ulang, Indonesia pertama besar sebelum Kuala Lumpur. Indonesia pertama besar sebelum Singapura. Biasanya kita jadi bontotannya Bapak Ibu, jadi orang belakangan. Jadi artinya ketika Bapak Ibu hari ini jadi demon, Anda jadi demon, Bapak Ibu jadi demon ini, kita bisa makan omset Malaysia, kita bisa makan omset Singapura, kita bisa makan omset negara-negara di Asia, Bapak Ibu. Loh, Mas Ardi, seberapa hebatnya kah hari ini Mas Ardi Live Good? Saya kemarin ditelepon sama guru besar saya, sama mentor saya, orang yang sangat saya cintai di bisnis ini, Ketua SGR Tim, Dr. Sugeng Riyadi. Beliau bilang, Indonesia selalu masuk 10 besar, Bapak Ibu. Ini kalau kita hari ini bertumbuh, leader hari ini bertumbuh, kita punya cuan. Masya Allah. Ini yang platinum, ini yang buat platinum nih, 5 orang platinum harus segera jadi diamond. Wajib jadi diamond. Yang gold wajib jadi platinum. Wajib Bapak Ibu. Kenapa?
Karena ketika Bapak Ibu jadi platinum, Bapak Ibu akan happy. Loh, kok bisa Mas Ardi? Saya sudah ngerasain. Bonus titiknya, bonus metriknya, itu keren banget. Entah kalau saya ceritain, Mas Ardi ngarang. Nah, Bapak Ibu nggak akan pernah ngerasain kalau Bapak Ibu belum ngalamin. Ya, maka saya sarankan, ayo jadi platinum. Yang gold bertumbuh jadi platinum. Ya, saya ulang, yang gold bertumbuh jadi platinum, Bapak Ibu akan tahu nikmatnya bonus metrik platinum. Apalagi bonus metriknya diamond, Bapak Ibu. Keren banget. Masa Allah, ini mah luar biasa. Saya lihat nih, ya Allah, ini Bapak Ibu akan bertumbuh. Mas Ardi, ada orang yang menolak. Lah, ngapain dipikirin? Astagfirullahaladzim. Udah nggak usah pikirin. Ada orang yang menolak, biarin aja. Ada orang yang komplain, biarin aja. Kan saya tadi udah bilang di depan, kita bukan Tuhan, kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita bukan presiden. Ngapain kita pikirin orang yang nggak mau? Sorry ya, memangnya gue cowok apaan mikirin lu? Ya kan? Udah nggak usah pikirin, nggak usah ambil pusing. Ah, ini Pak, ini lah, ya Allah, udah. Biarin aja, yang nggak mau tinggal dulu aja. Kenapa? Bapak Ibu sedang ada beban. Bapak Ibu sedang tidak mudah secara ekonomi. Jangan dibebani lagi dengan orang-orang yang hari ini pikirannya jelimet. Yang masih mikirin A, masih mikirin B. Aduh bro, besok kucing gua mau beranak. Bro, besok burung gua belum nelor. Aduh, udahlah, nggak usah dipikirin. Bro, besok ada orang nolak. Itu nggak semudah. Itu kan cuma teori. Lah, yang ngomong kayak begitu segudang Bapak Ibu di luar sana. Ngapain Anda pikirin? Saya ulang. Apakah mereka bertanggung jawab dengan kehidupan Bapak Ibu? Tidak. Saya bilang, saya ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya cerita sedikit. Semenjak saya berkeluarga sampai hari ini, saya tidak pernah kerja sama orang Bapak Ibu. Dan saya bisa makan loh dari dunia jaringan. Kalau kata orang bilang, oh Pak susah. Dari semenjak saya nikah sampai sekarang saya punya anak, Bapak Ibu, saya nggak pernah ikut kerja sama orang. Buktinya saya bisa. Kalau tadi ada orang bilang katanya, oh itu nggak semudah. Biarin aja, ngapain dipikirin orang begitu. Ya, saya emang nggak ambil pusing Bapak Ibu. Sorry, saya. Memangnya gue cowok apaan yang harus mikirin kayak begitu? Enggak. Saya hanya berpikir kepada orang-orang yang positif. Oke, 1 menit Bapak Ibu. 1 menit. Ya, kita tutup nih langsung ya, kita tutup. Pak Bowo, saya izin langsung tutup ya, karena sudah ini. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua. Ada satu hal yang hari ini kebetulan semua orang yang ada di grup ini, yang hari ini semua orang yang sudah bergabung di Live Good, Anda gabung di awal. Bapak Ibu tidak peduli dengan biaya 170.000-nya yang itu dijadikan satu masalah. Bapak Ibu akan kehilangan momentum. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Karena pohon metrik itu seperti ini Bapak Ibu. Begitu dia kosong, itu yang di bawah ngisi, tetap naik. Kosong naik. Akhirnya yang Anda tadinya di atas, akhirnya Anda terlempar ke bawah. Orang-orang yang belakangan, potensinya besar terjadinya spillover Bapak Ibu. Artinya hari ini kami yang sudah memulai di awal, ya saya ulang, kami yang sudah memulai di awal, Anda yang hari ini sudah sponsori satu orang, di bawahnya ada gold, di bawahnya ada silver, di bawahnya ada platinum, Anda diam, Anda menyesal Bapak Ibu. Saya pastikan Anda menyesal. Kenapa? Karena nanti lihat pohon metriknya makin lama makin kosong, dan pohon kami, saya ulang, pohon kami makin padat Bapak Ibu. Makin padat. Anda makin tidak peduli, pohon Anda makin keompong. Pohon Anda makin kosong. Pohon kami makin padat. Ini ngeri Bapak Ibu. Jadi artinya saya tidak pernah paksa-paksa mitra saya. Lu mau bayar, alhamdulillah. Berarti lu peduli sama bisnismu. Lu nggak mau bayar, ya sudah, mau diapain?
Toh dia juga punya tanggung jawab untuk toko mereka masing-masing. Kan hari ini Bapak Ibu punya toko kelasnya internasional. Ya, jadi nggak usah berdebat dengan angka 170.000, 160.000 itu dijadikan masalah. Pak, saya mohon maaf ya. Saya dari awal dari tim-tim saya semuanya saya bilang 160.000 itu harusnya tidak dikeluarkan dari kantong Bapak. Saya ulang, 160.000 itu kalau perlu tidak dikeluarkan dari kantong pribadi. Loh, memang kenapa Pak Ardi? Sebulan closing satu. Sebulan closing satu. Pak Hardi, saya nggak pandai cerita. Udah nggak dibutuhkan cerita. Cuman share video WhatsApp. Cuman share tentang Live Good. Bagikan. Udah begitu doang. Itu aja nggak bisa. Masa Allah Bapak Ibu udah tidur di pohon rambutan. Sono. Kalau nggak bisa juga. Ya, saya juga bingung. Live Good itu simple. Sebulan closing satu, Anda aman. Nggak bisa, ya Allah. Masalahnya apa? Niatkan untuk dakwah. Niatkan untuk kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan komplain. Hidup ini udah tidak mudah, Bapak Ibu. Anda komplain makin tidak mudah. Halo, halo Mas Adi. Ya, suara terputus ya. Oke, Mas Adi masih ada? Ya, bisa ya? Oke. Bisa. Ya, ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya ulang. Ya, suara saya jelas, Pak Bowo? Jelas, 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 Pak. Oke. Pak, saya ulang ya. 170.000 kalau bisa menghasilkan 100 juta satu bulan, kenapa harus dipermasalahkan? Oke. Kenapa harus dipermasalahkan, Bapak Ibu? Ya, baik. Tadi saya sudah kasih tahu ada 7 poin alasan untuk saya kerjakan Live Good. Masih ada 7 poin lagi. Di pekan depan saya akan bahas, di pekan depan dan di pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Saya akan bahas yang tadi itu hanya segelintir saja. Masih ada 7 lagi yang saya simpan untuk Bapak Ibu. Baik, Pak Bowo, kita langsung akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan bila Bapak Ibu menemukan satu kata-kata dan kalimat yang bisa membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Pak Bowo. Makasih Pak Bowo. Ya, oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di hari Dapu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Dokter. Pak Hardi, Pak Bowo. Terima kasih.